Salam Rahayu. Sifat semesta beserta isinya yang nyata terlihat ini sejatinya yang ada adalah murni. Perilaku atau sikap atau kehidupan semesta beserta isinya yang nyata terlihat ini sejatinya yang ada adalah kemurnian, yang baik, yang mewah, yang sempurna adanya. Murni atau kemurnian ini lahir atau berasal atau bersumber dari suci atau kesucian. Karena suci ini tidak bisa dikira-kira atau diumpamakan dan digambarkan, sehingganya untuk supaya suci dikenal, mewujudlah di dalam kehidupan sebagai kemurnian alam semesta beserta isinya. Dan atas kemurnian suci itu sendirilah suci ada di dalam setiap kedirian alam semesta yang nyata ada dengan kesempurnaan yang murni. Murni inilah yang disebut-sebut diri sejatinya setiap makhluk atau setiap ciptaan atau semesta beserta isinya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa murni ini adalah ruhnya suci, dan bisa juga dikatakan murni adalah utusan dari Sang Suci. Semua yang ada di semesta tidak ada yang tidak berasal dari suci. Semua berbahan baku atau bersumber atau berasal dari suci. Jadi suci inilah merupakan sumber atau bahan penciptaan dari setiap perwujudan yang ada di semesta raya ini. Para kadang kinasiku, setelah suci mewujud menjadi alam semesta atau kemurnian, suci hanya berfungsi atau suci berikut berfungsi untuk tempat kembalinya semua makhluk yang mampu hidup dan berkehidupan dengan murni. Selain yang tidak murni tidak bisa kembali, karena yang suci kenal atau yang dikenal oleh suci hanyalah murninya atau ruhnya. Sejatinya di kehidupan semesta beserta isinya tidak ada hal yang harus dipermasalahkan atau dipersoalkan, karena sejatinya masalah itu sendiri tidak ada. Namun nyatanya dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan berorganisasi, dan juga dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat pada umumnya, masalah itu ada kan? Dan masalah itulah yang membuat kepala kita puyeng, mumet alias bingung. Tahu nggak apa coba penyebabnya? Penyebabnya adalah karena ada kehidupan makhluk, terutama manusia, yang hidup tidak dalam kemurnian seperti sejatinya dia atau mereka diadakan. Selain itu, di masyarakat sering kita tahu adanya pihak ketiga atau penyebab permasalahan. Pihak ketiga ini sebenarnya bisa dikatakan dajjal atau penghasut. Siapakah pihak ketiga atau dajjal ini? Yang sebenarnya pihak ketiga atau dajjal ini sebenarnya mereka yang hidup dan berkehidupan tidak bersifat dan bersikap murni sebagaimana dia diadakan. Dan kenapa mereka bisa hidup dan berkehidupan tidak murni, bahkan tidak tahu apa dan bagaimana itu murni? Hal tersebut dikarenakan mereka yang hidup banyaknya akan keinginan
banyaknya akan kepentingan atau banyaknya kotoran pikiran, kotoran hati, dan kotoran syahwat. Sekelompok semut merah dan semut hitam dalam toples tidaklah bertengkar selama toples tersebut tidak terguncang. Namun karena ada manusia atau pihak ketiga atau penghasut atau dajjal yang menggoyangkan toples tersebut, sehingganya kedua kubu semut tersebut beranggapan bahwa penyebab kegaduhan itu terjadi disebabkan oleh kelompok atau kubu dari semut yang lain. Akhirnya kedua kubu semut tersebut saling menyerang, saling bertikai, dan saling menyalahkan, bahkan saling bunuh-membunuh. Padahal penyebab kegaduhan yang ada adalah manusia atau pihak ketiga atau dajjal atau yang mengguncang toples tersebut. Tidak hanya dengan cara mengguncang secara keseluruhan, namun terkadang pihak ketiga juga memiliki strategi yang hanya cukup mengguncang atau mengondisikan atau menyakiti atau menghipnotis atau menyandera dengan tipu muslihat dari salah satu semut saja, yang akhirnya salah satu semut tersebut setelah mampu dikuasai, dilepaslah di dalam toples. Dia akan membuat ulah di dalam kubu semut itu sendiri, dan akhirnya juga semut itu bisa menyebabkan suasana dalam toples menjadi gaduh atau bermasalah dan akhirnya bisa binasa semua. Para kadang kinasiku, sebagai motivasinya atau sebagai pangeling-eling, hati-hatilah terhadap pihak ketiga dan selalu eleng dan waspadalah. Pihak ketiga itu tidak harus muncul secara gentle atau secara terang-terangan, namun dia atau mereka lebih banyak hadir atau berperan di balik layar kehidupan Anda. Cukuplah bersih pikiran, bersih hati, dan bersih syahwat. Anda dan saya dan kita semua akan bisa terhindar dari pengaruh dajjal atau pengaruh penghasut atau pengaruh pihak ketiga. Jangan banyak keinginan atau jangan banyak kepentingan, walau tujuannya untuk pengembangan diri. Karena bila keinginan dan kepentinganmu terlanjur terlumuri keambisian atau nafsu karena ketidaksadaranmu, maka engkau dapat menjadi penyebab permasalahan dan kehancuran dirimu sendiri, kelompokmu, keluargamu, bahkan alam sekitarmu. Cukuplah hidup dan berkehidupan dengan murni, maka engkau akan menemukan sucimu atau Tuhanmu. Cukuplah hidup dan berkehidupan dengan murni, maka engkau akan dapat mampu mempertahankan sucimu atau kemanunggalanmu bersama Tuhanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Tercerahkan kita semua. Dan salam Rahayu.